Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat sore guys ya. Di sore hari yang berbahagia ini guys, kita akan berbicarakan sesuatu yang sangat teramat penting sekali guys. Karena sore hari itu pertanda matahari hendak terbenam menjadi gelap gulita, hitam legam, malam tiba. Oke guys ya, sebelum hal itu terjadi di sore hari yang berbahagia ini, kita bicarakan sesuatu yang sangat teramat penting sekali, yaitu tentang Jowo Pusat Gilang Gemilang. Kejayaan tak tertandingi. Ternyata apa yang terjadi guys? Dengarkan baik-baik guys ya. Jowo Pusat tak tertandingi. Didikannya guys, dalam memberikan pendidikan itu kalau kamu bandingkan semua ilmu pendidikan yang ada dalam bangsa, negara maupun suku-suku di dunia yang bundar ini, di bumi yang bundar ini, tak ada yang sanggup menandingi guys. Ya, ingat itu baik-baik. Dengarkan baik-baik guys. Didikan Jowo atau Jowo memberi ilmu pendidikan, yaitu mikul dhuwur mendem jeruh. Apa guys? Mikul dhuwur mendem jeruh. Didikan ini guys, didikan Jowo ini guys, sangat teramat luar biasa sekali guys. Ya, sangat teramat mulia sekali guys. Tapi karena ada orang-orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis, didikan Jowo mikul dhuwur mendem jeru itu menjadi konotasinya negatif. Karena dimasuki politik. Pelakunya adalah orang-orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Sebelum kita bicarakan lebih jauh, kita bicarakan tentang dari manakah didikan Jowo yang berbunyi mikul dhuwur mendem jeruh. Ternyata guys, mikul dhuwur mendem jeruh itu berasal dari ajaran suci mancing ikan di zaman tepi lautan. Jadi sebelum ada agama, sebelum manusia mengenal agama,
sebelum manusia tahu dan paham mengerti agama, didikan Jawa, mikul dhuwur mendem jero, ini sudah diajarkan oleh ajaran suci mancing ikan di tepi lautan. Zaman di tepi lautan. Paham, guys? Untuk menemui mikul dhuwur mendem jero itu hanya terjadi pada keadaan mancing ikan. Channel ini memberikan ilmu pengetahuan, bukan hoax, tapi bukti, data, nyata. Ingat baik-baik yang saya katakan, guys, ya. Kita memberikan bukti, data, nyata. Paham? Oke, guys. Mikul dhuwur mendem jero. Dengarkan baik-baik, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan selalu melempar umpan. Tapi sekali umpan dimakan, beda ceritanya. Paham, guys? Pemancing ikan selalu melempar umpan. Tapi sekali umpan dimakan, beda ceritanya. Paham ya, guys? Kita bahas, guys. Mikul dhuwur mendem jero. Jadi, guys, pemancing ikan itu selalu melempar umpan. Tapi sekali umpan dimakan, beda ceritanya. Maksudnya begini, guys, ya. Mikul dhuwur. Begitu umpan dimakan oleh ikan di dalam air gelap gulita, apa yang terjadi, guys? Strike. Nih, coran pancing relik Nusantara capung ya, 622 LB. Strike, guys. Dikerek, guys. Ditarik setinggi-tingginya, guys. Hingga ikan hijrah. Pindah ke daratan tinggi terang benderang di tepi lautan, menyatu dengan pemancing ikan. Jadi ikan itu berhasil hijrah, pindah dari air gelap gulita hitam legam menuju ke daratan tinggi terang benderang di tepi lautan, menyatu dengan pemancing ikan. Apa maksudnya ini, guys? Yang negatif, keburukan, kejahatan, dan segala sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan itu berhasil diangkat dari habitatnya air gelap gulita hitam legam tadi. Pindah ke daratan tinggi terang benderang. Positif. Menyatu dengan pemancing ikan. Itulah, guys, memperbaiki akhlak. Ada hijrah, pindah. Ikan menyatu dengan pemancing ikan. Itu adalah satu, sebesar-besarnya manfaat. Dua, sebaik-baiknya tempat. Tiga, setinggi-tingginya derajat. Manunggaling kawula Gusti.
Jadi kalau kamu ingin menjumpai manunggaling kawula Gusti, mancing ikan biar paham. Loh, inilah kejayaan yang tak tertandingi, guys. Semua yang dimiliki suku-suku, bangsa-bangsa, negara-negara manapun, apakah mengajarkan hal ini? Jadi, Jawa Pusat Gilang Gemilang itu benar-benar terjadi, terbukti, terwujud. Paham ya guys ya? Tapi ternyata karena adanya politik yang dilakukan oleh orang-orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Hal ini kan menjadi negatif konotasinya. Karena di politisi, kan gitu kan. Di politisi, kan gitu kan. Jadi konotasinya negatif. Jadi dianggap dalam politik itu ya, kamu yang sudah ketahuan kalah, kalau kamu nggak takluk, nggak ikut, kamu akan saya paksa, kamu akan saya beri seberat-beratnya sanksi dan hukuman. Dalam politik begitu, guys. Beda dengan didikan Jawa yang bersumber dari ajaran suci mancing ikan. Di zaman tepi lautan. Beda. Hijrah pindah. Yang negatif menyatu dengan yang positif. Manunggaling kawula Gusti. Paham di sini, guys? Nah, itu baru kejadian setrek. Ada ada proses hijrah, pindah. Dari air gelap gulita, hitam legam, lautan, menuju ke daratan tinggi terang benderang. Di tepi lautan menyatu dengan pemancing ikan. Mantap, guys. Nah, sekarang kita bicarakan mendem jeru. Nah, mendem jeru itu, guys, ya, dengarkan baik-baik, guys. Maksudnya, ajaran suci mancing ikan mengajarkan, yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Pemancing ikan hanya melempar umpan. Tidak ada paksaan ikan makan umpan. Paham, guys? Di mana ada pemancing ikan, di situ selalu ada umpan. Pemancing ikan hanya melempar umpan. Tidak ada paksaan ikan makan umpan. Paham, guys? Nah, jadi guys ya, mendem jeru, ya, itu maksudnya pemancing ikan itu yang selalu punya bekal, yaitu umpan. Tidak minta, umpan pasti dilempar di dalam air gelap gulita. Pasti itu. Tidak ada paksaan ikan makan umpan. Inilah yang namanya Maha Pengasih,
Maha Penyayang, Maha Pemurah. Indah sekali, guys. Cantik sekali coba. Didikan Jawa ini. Selalu mempunyai bekal. Ya. Minta, tidak minta, pasti dikasih. Tidak ada paksaan. Ikan makan umpan. Tidak ada paksaan untuk mengambilnya. Paham? Inilah yang namanya ikhlas. Tingkat keikhlasan yang tertinggi. Ya. Paham ya guys ya? Ikannya ikhlas memakan umpan. Pemancing ikan ikhlas melempar umpan. Dalam prosesnya juga ikhlas. Nggak ada paksaan. Inilah didikan Jawa, guys. Mendem jeru. Kenapa kok mendem jeru? Apa ini maksudnya? Ingat, guys. Mancing ikan itu melempar umpan sampai sejauh-jauhnya. Bahkan yang paling terdalam dengan teknik dasaran. Paham guys ya? Jadi dalam kehidupan jangan heran. Umpan itu dilempar bisa nyampe ke kutub selatan, kutub utara, Amerika, Rusia, Cina, Korea, Jepang, Inggris, Prancis, Israel, Palestina, Afrika Selatan, Nusantara, Indonesia, dan seluruh negara yang ada di dunia beserta semua suku-sukunya. Itu sekali umpan dilempar itu bisa nyampe ke situ. Paham arah pembicaraan saya ini, guys? Jadi yang namanya mendem jeru itu sangat teramat indah, sangat teramat cantik sekali. Didikan Jawa itu yang bersumber dari ajaran suci mancing ikan. Di zaman tepi lautan. Tapi karena adanya politik yang dilakukan oleh orang-orang tua yang otaknya ada politiknya yaitu iblis. Mendem jeru ini konotasinya negatif. Karena dipolitisasi. Nah, dipolitisasi. Ketahuan ini. Kata yang tepat. Dipolitisasi oleh orang-orang tua yang otaknya ada politiknya. Yaitu iblis. Jadi mendem jeru itu konotasinya negatif. Apa itu? Menutup. Meletakkan. Menaruh. Menghilangkan kebusukan, kejahatan, kejelekan, keburukan, negatif sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya tempat supaya tidak kelihatan oleh mata manusia satupun tak dapat mengetahuinya. Inilah mendem jeru yang dilakukan oleh orang-orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Ya. Menyimpan keburukan, kebusukan yang sudah terjadi. Kejelekan itu disimpan. Ditutup-tutupi supaya nggak kelihatan oleh semua mata manusia. Jeleknya itu begitu politik, guys. Maka kamu berhati-hatilah dengan orang-orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Hati-hati banget, guys. Kenapa harus hati-hati? Ingat, zaman di surga, Nabi Adam dan istrinya itu memegang erat-erat joran pancing, guys.
yang wujudnya. Masuklah kamu ke dalam surga. Makan minumlah di dalamnya dan tinggallah di dalam surga. Tapi jangan kau makan buah kuldi. Paham guys? Ternyata ada orang tua yang otaknya ada politiknya. Dia mentransfer politik kepada otak Nabi Adam dan otak istri Nabi Adam. Apa yang terjadi? Nabi Adam mengizinkan otaknya dan otak istrinya ada politiknya. Akibatnya Nabi Adam dan istrinya makan buah kuldi. Gara-gara mengizinkan otaknya ada politiknya itu. Makan buah kuldi. Langsung seketika zat Tuhan Allah mengeluarkan Nabi Adam dan istrinya keluar dari surga. Yang menang adalah orang tua yang otaknya ada politiknya. Ternyata adalah iblis. Jadi orang tua yang otaknya ada politiknya itu adalah iblis. Berhati-hatilah kamu pada orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Di zaman sekarang ini, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia, orang-orang tua yang otaknya ada politiknya yaitu iblis banyak. Banyak sekali, sangat teramat banyak sekali. Hati-hatilah kamu. Waspada betul. Paham guys ya? Nah, jadi yang namanya mendem jero itu didikan Jawa yang berasal dari ajaran suci mancing ikan. Dan ya, itu sangat teramat mulia sekali. Tingkat keikhlasan yang tertinggi yang sudah saya uraikan tadi. Paham ya? Mikul dhuwur mendem jero didikan Jawa itu berasal dari ajaran suci mancing ikan di zaman tepi lautan. Dikala semua agama-agama di dunia yang bundar ini, di bumi yang bundar ini belum ada. Paham ya? Jadi guys, dengan mancing ikan ini loh, kita bisa kok mengurus suku-suku, mengurus bangsa-bangsa, mengurus negara-negara itu bisa. Tapi karena ada orang-orang tua yang otaknya ada politiknya yaitu iblis, rusak kehidupan manusia. Hancur lebur sehancur-hancurnya. Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dunia III. Apakah berhenti di situ? Tidak, itu nanti masih ditambah lagi hingga manusia itu kehidupannya sampai ke batasan. Dengarkan baik-baik. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing ada batasannya. Paham guys? Joran pancing ada batasannya. Yang namanya joran pancing guys tidak bercabang. Searah, lurus, garis yang lurus, jalan yang lurus. Yaitu jalan yang diridhoi oleh zat Tuhan Allah. Bukan jalan mereka yang sesat. Itu ada batasannya guys. Menjadi ukuran bagi kehidupan manusia. Kalau batasan itu sudah sampai, maka kehidupan manusia selesai. Paham guys? Hari kiamat pun terjadi. Paham guys? Jangan macem-macem kamu dengan mancing ikan. Ya?
Jangan macam-macam kamu dengan mancing ikan. Jangan menganggap remeh mancing ikan. Seberapa besar sukumu, seberapa besar bangsa-bangsamu, seberapa besar negara-negaramu. Amblas kamu kalau mau macam-macam. Ingat, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu semakin jauh dari tepi lautan pasti celaka. Makin mendekati batasan. Paham, guys? Semakin jauh dari tepi lautan pasti celaka, makin mendekati batasan. Jangan macem-macem kamu. Ya. Jangan sombong kamu hidup di dunia dengan harta, tahta, wanita, keluarga, teman-temanmu, kelompok, aliran, golongan, senjata, virus, bom nuklir. Jangan sombong kamu punya itu semua. Karena batasan itu ada. Sekali kamu mengganggu, mengusik mancing ikan, hati-hatilah kamu. Itu baru ajaran, guys. Mikul dhuwur mendem jeru. Didikan Jawa, ilmu pendidikan Jawa, yaitu mikul dhuwur mendem jeru yang berasal dari ajaran suci mancing ikan. Di zaman tepi lautan, itu betul-betul kejayaan tak tertandingi. Karena sangat teramat luar biasa, sangat teramat mulia. Susah dicari tandingannya. Mau bukti, suku-suku di dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini, negara-negara di dunia ini, itu sibuk terkontaminasi, teracuni oleh politik yang dilakukan oleh orang-orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Jadi yang namanya Jawa, pusat gilang gemilang, itu betul-betul terjadi, terbukti dan terwujud. Ajaran yang betul-betul selaras dengan tempatnya, yaitu mancing ikan. Mancing ikan itu ya, dua yang dimajukan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan, dua yang dimajukan. Paham, guys? Mancing ikan, dua yang dimajukan. Pertama, joran yang dimajukan. Kedua, umpan yang dimajukan. Di bumi yang bundar ini, dunia yang bundar ini, itu hanya kamu temui pada sebuah tempat yang bernama Jawa. Jawa, Joknowo, majukan, umpan, benih, biji. Yang dimajukan apa? Jawa, joran, woh. Jadi joran dan woh. Itulah yang dimajukan. Selaras kan? Jadi zat Tuhan Allah itu memberikan suatu ajaran. Ya. Ajaran suci mancing ikan. Ya. Yang menjadi cikal bakal adanya agama. Itu ditempatkan pada tempat yang namanya juga selaras dengan ajarannya, yang menceritakan tentang ajarannya. Jawa, Joknowo. Apa yang dimajukan? Jawa, joran, dan woh, umpan, benih, biji. Itulah mancing ikan. Ajaran mancing ikan.
Paham ya guys ya? Nah, itu yang pertama. Yaitu didikan Jawa yang berbunyi mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero. Mengangkat tinggi-tinggi dan meletakkan sedalam-dalamnya. Kira-kira begitu artinya ya. Mikul dhuwur mendem jero. Ini luar biasa sekali, guys. Sangat luar biasa sekali. Ya. Sekarang yang kedua, guys ya. Didikan Jawa yang kedua. Yaitu yang berbunyi oleh iwake orang gawe butek banyune. Nah, paham guys? Jadi didikan Jawa yang kedua ini berbunyi oleh iwake tapi orang gawe butek banyune. Nah, dapat ikannya guys, tapi tidak membuat keruh airnya. Dari manakah didikan Jawa ini berasal? Dari mana ilmunya? Yaitu dari ajaran suci mancing ikan. Di zaman tepi lautan. Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Kenapa demikian guys? Dengarkan baik-baik guys. Ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham guys? Pemancing ikan hanya melempar umpan. Nah. Paham ya? Clear ya guys ya? Jadi guys ya, untuk mengetahui oleh iwake tapi orang gawe butek banyune, itu kamu harus mengalami yaitu keadaan mancing ikan. Selalu melempar umpan. Pemancing ikan itu guys, hanya umpan yang dilempar. Wah, benih, biji. Paham? Paham maksudnya ini guys ya? Jadi guys, beda dengan politik. Politik itu berbeda guys. Yang dilempar, yang dipakai itu bisa jala, bisa jaring, bisa setrum, bisa obat-obatan, atau menangkap ikan nyemplung jegur di dalam air gelap gulita hitam legam. Itu keruh semua guys airnya. Bahkan habitat air itu rusak. Penghuninya bakalan banyak yang terkena, bahkan banyak yang mati. Beda dengan mancing ikan. Hanya melempar umpan. Wah, biji benih. Segini guys, secuil. Kalau memang mata kailnya kecil. Mata kailnya besar ya, paling udang atau ikan yang dipakai umpan. Paham di sini guys ya? Nah, indahnya itu begitu guys. Dengarkan baik-baik guys. Ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu seluas-luasnya lautan, sedalam-dalamnya lautan, pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham guys? Seluas-luasnya lautan, sedalam-dalamnya lautan, pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham guys? Clear guys? Nah, karena hanya umpan yang dilempar,
Padahal lautan itu luas sekali, dalam sekali. Ya otomatis tetap guys, yang namanya air itu ora butek. Karena rusak keadaannya air itu. Ora butek. Karena yang dilempar hanya umpan. Beda dengan politik toh. Pakai jala, pakai jaring, pakai obat-obatan, pakai setrum, pakai bom. Ya. Atau dicemplungi, dijeguri. Ya. Wah, wis budek gak karu-karuan, guys. Sudah airnya hitam, legam, gelap gulita. Diperlakukan politik seperti itu. Ajur mumur mawut. Nah itulah guys ya, didikan Jawa ya. Oleh iwake tapi ora gawe budek banyune. Itu dari ajaran suci mancing ikan di zaman tepi lautan. Paham guys? Nah. Jadi ya jangan heran guys. Ya. Jawa pusat tak tertandingi. Kejayaan, mohon maaf, Jawa pusat gilang gemilang. Kejayaan tak tertandingi. Itu benar-benar terwujud, terjadi, terbukti. Jangan heran guys. Tapi ternyata karena politik yang dilakukan oleh orang-orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Timbullah adanya suku-suku, adanya bangsa-bangsa, adanya negara-negara. Buktinya, apa buktinya? Suku-suku itu, bangsa-bangsa itu, negara-negara itu memakai di luar daripada didikan Jawa yang berasal dari ajaran suci mancing ikan di tepi lautan. Kamu pergi ke suku sebelah sana, apa yang terjadi? Kamu pergi ke bangsa sebelah sana, apa yang terjadi? Kamu pergi ke negara sebelah sana, apa yang terjadi? Beda guys. Itu semua karena satu sebab, yaitu karena politik yang dilakukan oleh orang-orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Kalau dahulu kala adanya manusia itu hanya di surga, memegang erat-erat joran pancing yang tidak pernah bercabang, searah, lurus, garis yang lurus, jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh zat Tuhan Allah, bukan jalan mereka yang sesat. Tapi delalah, ternyata ada orang tua yang otaknya ada politiknya. Akibatnya Nabi Adam dan istrinya mengizinkan otaknya ada politiknya makan buah kuldi. Pindahlah Nabi Adam dan istrinya dari surga, diusir keluar, pindah ke bumi. Apa artinya bumi yang sangat sederhana sekali? Bumi itu artinya budal mikir guys. Dari surga, budal mikir ke bumi, ke dunia yang bundar ini. Mikir tentang apa?
kesalahan Nabi Adam dan istrinya. Hanya 2 kesalahan Nabi Adam itu. 1, otaknya diizinkan ada politiknya karena dipengaruhi oleh orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Itu kesalahannya 1. Yang kedua, makan buah kuldi. Makanya jangan kamu izinkan, guys, otak, bangsa, dan negaramu, juga sukumu, ada politiknya. Itu yang namanya orang-orang tua yang otaknya ada politiknya, yaitu iblis. Kamu hadapi, kamu musnahkan. Bagaimana caranya? Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itu didikan Jawa yang bersumber dari ajaran suci mancing ikan di tepi lautan. Lihat videoku sebelumnya. Paham ya guys? Nah, jadi guys, didikan Jawa yang berbunyi oleh iwake tapi orang gawe butek banyune. Itu betul-betul sangat luar biasa. Oleh iwake tapi orang gawe butek banyune. Itu sangat luar biasa. Ya. Bagusnya itu di situ. Mulianya, akhlaknya itu betul-betul dijaga. Hanya melempar umpan. Oleh iwak kan? Setrek, banyunya tetap bening, tetap senang, tetap stabil keadaannya, tidak keruh. Beda dengan politik. Politik itu leka mangap-mangap kayak begini guys. Bikin keadaan cawut marut. Wah, keruh minta ampun guys. Keadaan kehidupan manusia itu. Mengerikan pokoknya kalau sudah kemasukan politik itu. Ya. Nah, paham ya guys arah pembicaraan ini ya? Oke guys, kita sudah belajar tentang didikan Jawa. Jawa memberikan ilmu pendidikan yang pertama yaitu mikul dhuwur mendem jeru. Dan oleh iwake tapi orang gawe butek banyune. Keduanya bersumber dari ajaran suci mancing ikan. Di zaman tepi lautan. Di daratan terang benderang. Jadi kalau kamu konsisten ya, di daratan tinggi terang benderang, di tepi lautan, insya Allah kamu menang guys. Menghadapi politik itu kamu bisa menang. Menghadapi orang-orang tua yang otaknya ada politiknya yaitu iblis, kamu bisa menang. Karena kamu berada di daratan tinggi terang benderang, tepi lautan, tetap berada di situ, terjaga berada di situ terus. Itulah alasan kenapa kamu bisa menang, karena zat Tuhan Allah menjadi penolong. Paham guys? Saya meminta maaf sebesar-besarnya ya guys dalam pembuatan konten video ini guys. Bila ada salah-salah kata, salah-salah sikap saya yang menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak enak, yang menyebabkan kesinggungan atau gesekan, sehingga menimbulkan benturan terjadi. Jangan sampai guys ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya, kekhilafan saya yang sengaja atau tidak saya sengaja di konten video ini guys. Kita semua itu belajar sampai akhir hayat. Mohon saya dimaafkan sedalam-dalamnya guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, wa billahi taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini joran pancing relik Nusantara ya guys ya. Capung 622 LB. Ini sangat teramat cocok sekali digunakan di spot mancing liar lautan guys. Strike ikan-ikan babon, strike ikan babon, strike ikan besar, strike ikan jumbo, strike ikan monster, strike ikan raksasa, strike ikan megalodon. Pakai joran relik Nusantara guys. Capung 622 LB. Pakai PE yang terbesar ya guys. Biar ikannya nggak lepas kalau di strike guys. Das mumet le iwae ucul. Le iwae ucul. Dasmu cekot-cekot guys. Pakai PE-nya yang besar. Oke guys. Semoga yang saya sampaikan ini dapat difahami ya guys ya. Menjadi bekal kita semuanya dalam pembelajaran hidup di dunia ini guys ya. Yang pasti ada batasannya. Terima kasih banyak guys.